Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Andriani, Sarjana Pendidikan. Saya akan menyajikan praktek baik yang telah saya lakukan di sekolah. SD Negeri 7 Pagar Alam letaknya sangat strategis dengan pusat kota, di mana dekat dengan alun-alun, rumah sakit bersama, dan perpustakaan daerah. SD Negeri 7 Pagar Alam berjumlah 23 rombel, 563 peserta didik, serta 66 guru. Saya sendiri termasuk guru P3K yang ada di sekolah ini. Di sini, saya diamanakan sebagai kepala perpustakaan sekaligus guru kelas yang saya laksanakan beberapa tahun ini. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran ideal tentang seorang siswa Indonesia yang memiliki karakter dan kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Profil ini mencakup 6 dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak hanya sekedar tugas, tetapi juga merupakan kesempatan bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kegiatan praktek baik, program literasi, kunjungan rutin ke perpustakaan, atau yang disingkat dengan Kurtikus, memiliki tujuan yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan meningkatkan literasi siswa. Tujuan utama adalah membiasakan siswa untuk sering membaca dan menjadikan membaca sebagai hobi. Dengan mengunjungi perpustakaan secara rutin, siswa akan terpapar berbagai jenis buku dan menemukan bacaan yang sesuai dengan minat mereka. Literasi merupakan kunci dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi secara efektif sangat diperlukan dalam setiap proyek P5. Melalui literasi, siswa dapat mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mengkomunikasikan ide, serta membangun kerjasama dengan baik. Meskipun P5 sudah menjadi sumber potensi yang besar di dalamnya, namun masih ada permasalahan yang ditimbulkan, yaitu kurangnya minat baca anak terhadap buku, kurangnya sumber informasi, keterbatasan jaringan internet, serta keterbatasan guru dalam membimbing anak karena kurangnya pelatihan dalam bidang literasi. Data ini bisa dilihat dari rapor pendidikan dengan kemampuan literasi murid menurun di tahun 2023. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap buku, perpustakaan, atau internet. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang memadai dalam membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan literasi. Praktek baik ini diterapkan dengan beberapa alasan, diantaranya peningkatan minat baca, pengembangan keterampilan pencarian informasi, penguatan profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, dan membentuk kebiasaan membaca sebagai hobi dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Dalam praktek baik ini, saya memiliki tanggung jawab sebagai kepala perpustakaan yang diamanahkan kepada saya. Dalam hal ini, saya mengembangkan minat baca melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menumbuhkan minat baca pada anak sejak dini, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan di perpustakaan agar siswa merasa betah berkunjung. Meskipun program ini memiliki banyak manfaat, namun dalam pelaksanaannya sering sekali dihadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya kurangnya minat baca, persaingan dengan gadget dan media sosial membuat minat baca siswa menurun, kurangnya variasi dan relevansi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan, alokasi waktu yang terbatas, sulitnya untuk menyisihkan waktu khusus untuk kunjungan ke perpustakaan, keterbatasan fasilitas perpustakaan, koleksi buku yang terbatas dan ruang baca yang kurang nyaman, kurangnya sumber daya manusia, pustakawan yang terbatas, dan kurang mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menjalankan program literasi. Solusi yang dihadapi untuk menghadapi tantangan ini yaitu membuat program kegiatan literasi, meningkatkan minat baca anak, meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, menyiapkan ruang baca yang nyaman, serta mengikuti pelatihan pustakawan untuk meningkatkan pelayanan informasi serta pengelolaan perpustakaan dengan baik. Program literasi kunjungan rutin ke perpustakaan melibatkan banyak pihak, di antaranya kepala sekolah, guru, komite, siswa, wali murid, pengelola perpustakaan, dan pihak percetakan sekolah untuk mendukung terlaksananya program ini.
Langkah-langkah aksi yang dilakukan untuk meningkatkan program Kurtikus yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta peningkatan berkelanjutan. Program literasi kunjungan rutin ke perpustakaan membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah tahapan strategi yang diterapkan. Yang pertama, tahap perencanaan. Pembentukan tim yang terdiri dari guru, pustakawan, dan perwakilan siswa. Sosialisasi program kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk siswa, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Pada tahap pelaksanaan, membuat jadwal kunjungan yang teratur dan fleksibel, mempertimbangkan jadwal pelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Membuat tanggal literasi merupakan salah satu bentuk variasi kegiatan untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam membaca. Dengan tanggal literasi, semangat membaca anak lebih meningkat. Pemilihan koleksi buku yang sesuai dengan usia, minat, dan tingkatan pemahaman siswa dengan melibatkan siswa dalam proses pemilihan untuk meningkatkan minat mereka. Penyediaan fasilitas yang nyaman dan mendukung kegiatan membaca, seperti tempat duduk yang nyaman, pencahayaan yang baik, dan akses internet. Merancang berbagai kegiatan literasi yang menarik seperti dongeng, bedah buku, dan bercerita, memberikan bimbingan dan pendampingan kepada siswa selama kegiatan di perpustakaan. Pada tahap peningkatan, membuat program literasi Kurtikus lebih menarik dan efektif, menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti perpustakaan daerah dan percetakan sekolah. Program kurikulum membutuhkan berbagai sumber daya untuk dapat berjalan dengan efektif, yaitu sumber daya manusia. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kurikulum. Guru memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab dalam menyampaikan materi pelajaran, membimbing siswa, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Tenaga kependidikan, selain guru, tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf administrasi juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kurikulum. Pustakawan berperan dalam menyediakan bahan bacaan dan sumber belajar lainnya yang dibutuhkan siswa. Tenaga ahli dari berbagai bidang dapat dilibatkan untuk memberikan pelatihan atau konsultasi terkait dengan implementasi kurikulum tertentu. Setelah melaksanakan program literasi ini, siswa diharapkan lebih banyak berkunjung ke perpustakaan, minat mereka untuk membaca lebih banyak lagi dengan kegiatan yang menarik. Dengan terbiasa mengunjungi perpustakaan, diharapkan siswa lebih menghargai apa yang mereka baca, serta bisa menerapkan ilmu yang mereka baca di kehidupan sehari-hari. Dengan program Kurtikus ini, semoga kedepannya bisa terlaksana dengan baik secara berkelanjutan dan menjadi contoh di sekolah lain dalam upaya mengembangkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih.